Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar bab 1 mengenai perpangkatan dan bentuk akar, yaitu perpangkatan dengan bilangan pecahan, bilangan bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian dan pembagian bentuk akar, serta perpangkatan pada bentuk akar. Simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan. Perpangkatan dengan bilangan pecahan. Ibu akan berikan beberapa contohnya, ya. Kalian dengarkan dan simak baik-baik contohnya. Baik, untuk materi yang sekarang kita pelajari perpangkatan dengan bilangan pecahan. Contoh soalnya, misalkan 32 dipangkat 2/5. Artinya, kalian masih ingat kemarin perpangkatan 32 itu berapa pangkat? Kalau kalian lihat penyebut dari pangkatnya, penyebutnya adalah 5, berarti berapa pangkat 5 sama dengan 32? Oh ya betul, 2 pangkat 5, jadi 32 kita ubah 2 pangkat 5 dipangkat 2/5, ini sama dengan 2 dipangkat 5 dikali 2/5, kita coret, sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Paham? Sekarang ini 81 dipangkat 3/4, kita ubah dulu 81 itu bilangan berapa yang dipangkat 4, sama dengan 81. Ya betul, 3 pangkat 4, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 dipangkat 3/4. Masih ingat sifat dari perpangkatan bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 4 dikali 3/4 sama dengan, kita coret, 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. Ya, sama juga dengan ini. Kalau suatu bilangan dipangkatkan dengan pecahan, biasanya soalnya itu dibuat berapa pangkat dari penyebut pangkatnya. Misalkan 16 sama dengan berapa pangkat 4? Ya betul, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16 dipangkat 3/4 sama dengan, ingat, bilangan pangkat dipangkatkan artinya pangkatnya harus dikalikan. 4 kali 3/4, coret, sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Yaitu 8, betul. Kemudian contoh yang keempat, 8 sama juga ini. Berapa pangkat 3 sama dengan 8? Yaitu 2 pangkat 3 dipangkat 2/3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Boleh kita langsung begini, coret aja. Sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini juga sama. Karena penyebutnya 3, berarti berapa pangkat 3 sama dengan 125? Ya betul, 5 pangkat 3 dipangkat 2/3. Kita coret aja langsung, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sekarang 81 dipangkat 1/4. 81 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkat 1/4. Coret, sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kalian paham? Baik, Ibu berikan contoh yang lain, yaitu bilangan bentuk akar dan hubungannya bentuk akar dengan perpangkatan. Bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 faktor, dengan salah satu faktor merupakan bilangan kuadrat atau memenuhi sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0 dan negatif A jika A kurang dari 0. Bentuk akar misalnya akar 3, akar 5, akar 100 dan seterusnya. Hubungan bentuk akar dengan perpangkatan. Ibu akan memberikan beberapa contoh, dengarkan apa yang Ibu terangkan.
Bilangan bentuk akar dan hubungan bentuk akar dengan perpangkatan. Akar 25. Akar itu ingat, akar itu kebalikan dari pangkat 2 atau kuadrat. Akar kuadrat dari 25. Akar pangkat 2 dari 25 sama dengan, ini sama aja dengan akar pangkat 2 dari 25. Tapi biasanya akar pangkat 2 tidak ditulis karena akar itu sudah merupakan kuadrat. Sama dengan 5. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sekarang akar bacanya akar pangkat 3 dari 8. Ya, ingat. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berapa? Sama seperti tadi. Berapa kali berapa kali berapa? 3 kali sama dengan 8. Yaitu sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang ini bacanya akar pangkat 4 dari 625. Berarti sama dengan berapa? Tadi contoh sudah ada, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 4 kali ya. Berarti ini sama dengan 5. Karena kenapa sama dengan 5? Karena 5 pangkat 4 sama dengan 625. Akar pangkat 6 dari 1 juta itu sama dengan 10. Karena 10 pangkat 6 adalah 1 juta. Oke, Ibu berikan contoh lain. Akar 32. Ingat, kalau untuk mengubah menjadi bentuk akar campuran atau menyederhanakan bentuk akar, yaitu perhatikan di sini. 32 berapa kali berapa yang salah satunya bisa dikuadratkan. Bilangan 32 artinya 8 kali 4. Cuma 8 masih bisa diakarkan lagi. Jangan pakai 8 kali 4. 4 memang bisa diakarkan. 8 juga masih bisa. Cari yang paling sederhana. Jadi 32 itu adalah 16 dikali 2. Ini sama dengan akar 16 dikali 2 sama dengan akar 16 dikali akar 2. Akar 16 berapa? 4 akar 2. Paham? Ya. Akar A kali B sama dengan akar A B. Ya, sekarang sama juga ini. Akar 48. Cari bilangan berapa kali berapa yang salah satunya bisa dikuadratkan. Ya, 16 kali 3 sama dengan akar 16 sama dengan di atas caranya. Akar 16 itu 4 akar 3. Akar 25 yaitu 5 akar 2. Nah, sekarang ini 8 akar 18. 8 akar 18 itu 9 kali 2. Akar 9 berapa? 3 akar 2 atau sama dengan 24 akar 2. Akar 100, akar 200. Nih akar 200 ya. Artinya 100 dikali 2. Akar dari 100 adalah 10 akar 2. Akar 98. 5 kali akar 98 itu 49 kali 2. 5 dikali akar 49 itu adalah 7 akar 2 atau sama dengan 35 akar 2. Paham? Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jika A dan C sama dengan rasional, B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku A akar B tambah C akar B sama dengan A tambah C dikali akar B. A akar B dikurangi C akar B sama dengan A dikurangi C dikali akar B. A akar B dikurangi C akar B sama dengan A dikurangi C dikali akar B. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan sini. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu bisa dilakukan apabila sejenis. Maksudnya akarnya akar A ditambah akar A bisa.
Kalau akar A ditambah akar B tidak bisa. Ya, harus sejenis dulu baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau tidak sejenis maka tidak bisa dikerjakan. 4 akar 3 tambah 5 akar 3. Lihat di sini sudah sejenis akar 3. Berarti 4 ditambah 5 kali akar 3. 4 tambah 5 9 akar 3. Ya, ini juga nih sudah sejenis akar 2 akar 2. 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Berarti 8 dikurangi 3 kali akar 2. 5 akar 2. Kemudian ini sudah sejenis. Nih. Berarti tinggal 6 ditambah 2 dikurangi 3. Karena ini sejenis akar 5. Atau sama dengan 6 tambah 2 8 dikurangi 3 5 akar 5. Paham? Selanjutnya, nah, ini akar 48 ditambah akar 75. Sejenis enggak ya? Kita lihat 48 itu sama dengan 16 kali 3. 16 dikali 3. Kalau 75 itu sama aja dengan 25 dikali 3. Sudah baru kelihatan ya. Kita ini akar 16 itu ada 4 akar 3 ditambah 25 akar 25 itu 5 akar 3. Sudah sejenis. Berarti ini bisa dijumlahkan 4 tambah 5 9 akar 3. Sekarang akar 32 dikurangi 3 akar 2. Akar 32 itu adalah akar 16 kali 2 dikurangi 3 akar 2 itu sama dengan 16. Akar 16 itu 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2 sama dengan akar 2. 4 kurangi 3 sama dengan 1. 1 tidak usah ditulis. Sekarang ini akar 125 ditambah akar 45 dikurangi akar 80. Akar 125 itu sama dengan cari berapa kali berapa salah satunya bisa diakarkan. 125 itu berarti 25 dikali 5 ditambah akar 49 yaitu 9 dikali 5 dikurangi 80 itu sama dengan 16 dikali 5. Atau akar 25 kali 5 adalah 5 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Perhatikan sudah sejenis. Akar 5 kali 5 akar 5. Berarti 5 tambah 3 dikurangi 4 akar 5 sama dengan 5 tambah 3 8 dikurangi 4 4 akar 5. Paham ya? Ini untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Baik, kita lanjutkan perkalian dan pembagian. Untuk menyederhanakan bentuk perkalian dan pembagian bentuk akar dapat dilakukan seperti perkalian dan pembagian bentuk aljabar, yaitu bilangan bulat dikali atau dibagi dengan bilangan bulat. Bilangan bentuk akar dikali atau dibagi dengan bentuk akar. Secara umum dapat ditulis akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. A akar B dikali C akar D sama dengan A kali C dikali akar B kali D. A akar B dibagi C akar D sama dengan A akar B per C akar D. Perhatikan contoh ini. Sederhanakan bentuk berikut. Misalkan soalnya seperti ini. Perhatikan soal yang pertama, 5 akar 2 dikali 4 akar 7. Ingat sifatnya tadi, 5 akar 2 dikali 4 akar 7 sama dengan 5 kali 4 kali akar 2 kali 7. 5 kali 4 sama dengan 20, 2 kali 7 sama dengan 14. Contoh soal yang kedua, 3 akar 2 dikali 5 akar 7 dikurangi 2 akar 5. Perhatikan. 3 akar 2 dikali 5 akar 7 dikurangi 2 akar 5 sama dengan 3 akar 2 dikali 5 akar 7 dikurangi 3 akar 2 dikali 2 akar 5. Perhatikan, 3 akar 5 dikali 5 akar 7 dikurangi 3 akar 2 dikali 2 akar 5. 3 kali 5 15, 2 kali 7 14, 15 akar 14 dikurangi 3 kali 2 6 akar 10.
Jadi 15 akar 14 dikurangi 6 akar 10. Contoh yang ketiga, 14 dibagi akar 7 sama dengan 14 per akar 7. Sebenarnya kita ingat untuk merasionalkan bentuk akar dikali dengan yang sekawan. 14 kali 7, 7. 14 bagi 7, 2 akar 7. Jadi 14 dibagi akar 7 sama dengan 2 akar 7. Selanjutnya, akar 8 dibagi akar 2 sama dengan akar A per B. 8 bagi 2 sama dengan 4 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Lanjut. 10 akar 2 dibagi akar 5 sama dengan 10 akar 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan 10 akar 10 per 5. 10 bagi 5, 2. Jadi 10 akar 2 dibagi akar 5 sama dengan 2 akar 10. Yang keenam, 2 akar 5 dibagi 3 akar 2 sama dengan 2 akar 5 per 3 akar 2 dikali, lihat penyebutnya, akar 2 per akar 2 untuk merasionalkan penyebutnya. Sama dengan 2 akar 10 per 3 akar 4 atau akar 4, 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 akar 10 per 6 sama aja dengan 1 per 3 akar 10. Ngerti ya? Baik, Ibu berikan lagi contoh selanjutnya. Perpangkatan pada bentuk akar. Nih, untuk perpangkatan pada bentuk akar, operasi perpangkatan pada bentuk akar pada dasarnya sama dengan operasi perpangkatan bilangan bulat, yaitu A pangkat M dipangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Untuk perpangkatan pada bentuk akar, caranya terlebih dahulu dijadikan dalam bentuk pangkat pecahan. Misalkan, akar pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Baik, Ibu berikan beberapa contoh, perhatikan contohnya. Perpangkatan pada bentuk akar, contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut. Akar 3 dipangkat 4. Akar itu sama dengan, akar itu pangkat setengah. 3 pangkat setengah dipangkat 4 sama dengan 3 pangkat setengah dikali 4 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian akar pangkat 3 dari 4, ingat cara membacanya, akar pangkat 3 dari 4 dipangkat 6 sama aja dengan 4 pangkat 1/3 dipangkat 6 sama dengan 4 pangkat 1/3 kali 6 coret 2 sama dengan 4 pangkat 2 atau sama dengan 16. Sekarang akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2/3 dipangkat 6. Perhatikan, 5 pangkat 2/3 dipangkat 6 sama dengan, kalau kita lihat, 5 pangkat coret 2, 4. 5 pangkat 4 atau sama dengan 625. Nah, perhatikan ini lagi, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 dipangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3/4 dipangkat 4. Ingat, suatu bilangan berpangkat dipangkatkan artinya pangkatnya dikalikan. Kalikan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Mengerti? Demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti sehingga kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.